Shalom saudaraku, selamat pagi. Kita siap-siap berdoa untuk kembali membaca firman Tuhan dalam acara BLC Bible Lover Club. Membaca satu pasal setiap hari dari Kejadian sampai Wahyu tamat. Dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani-Par Tambunan dari CBM 7 TV. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, menikmati firman-Mu, belajar tentang firman-Mu. Roh Kudus, Engkaulah guru yang ajaib, penasehat yang ajaib. Tolong kami agar kami dapat pahami maksud-Mu. Berkati kami lewat firman ini, sehatkan tubuh jiwa roh kami. Beri kami kekuatan dan hikmat sehingga kami tercegah melakukan dosa. Dan kami dituntun Tuhan untuk melakukan apa yang baik, yang benar dan kudus. Supaya tujuan Tuhan di dalam hidup kami tercapai. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, hari ini pembacaan kita Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai 35. Perikop yang pertama, tulah kelima penyakit sampar pada ternak. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Elohim orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. 2. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka. 3. Maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sampi dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. 4. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. 5. Selanjutnya Tuhan menentukan waktu, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. 6. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Perikop yang kedua, tulah keenam, Barah. Ayat 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. 9. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. 10. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara. Maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. 11. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. 12.
Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Perikop yang ketiga, tulah ketujuh, hujan es. Keluaran 9 ayat 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun, dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Elohim orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. 14. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. 17. Engkau masih selalu menghalangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. 18. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. 19. Oleh sebab itu ternakmu dan segala yang kau punyai di padang suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. 20. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. 21. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. 22. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. 23. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. 24. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. 25. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. 26. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. 27. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. 28. Berdoalah kepada Tuhan, guruh yang sangat dahsyat, dan hujan es itu sudah cukup, maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. 29. Dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini,
Aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guruh akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. 30. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Elohim. 31. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. 32. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. 33. Lalu keluarlah Musa dari kota itu, meninggalkan Firaun. Dikembangkannya lah tangannya kepada Tuhan, maka berhentilah guruh dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. 34. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guruh telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. 35. Berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal 9 ya, ayat 1 sampai 35. Saudaraku, kalau di ayat 1, 2 dan 3 tadi Tuhan berfirman kepada Musa untuk pergi lagi menghadap Firaun. Saudaraku, kita sebagai hamba Tuhan, kalau kita digerakkan oleh Tuhan berbicara kepada satu orang, sudah ditolak, Tuhan menggerakkan lagi, itu sesuatu yang sangat sukar saudaraku. Apalagi Musa menghadapi Firaun. Firaun seorang yang berkuasa membunuh manusia, yang sebagai kedudukannya sebagai raja, dia bisa raja yang tidak takut Tuhan, dia bisa membunuh siapa saja yang dia tidak suka. Tetapi Musa melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Di ayat 5 dikatakan, di ayat 4, apabila tulah itu turun, yaitu sampar yang dahsyat, maka Tuhan mengatakan dia akan membuat perbedaan antara ternaknya orang Israel dan ternaknya orang Mesir, sehingga ternak orang Israel tidak ada satu ekor pun yang akan terkena. Nah, ini satu petunjuk dari Tuhan. Lalu di ayat 5 dikatakan selanjutnya Tuhan menentukan waktunya. Nah ini nih, Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negerinya. Nah ini bedanya manusia dan Tuhan. Tuhan mengatakan besok terjadi, benar-benar terjadi saudaraku. Tetapi Firaun mengatakan ya sebentar ya, dia dusta. Jadi Tuhan kita tidak pendusta, dia adalah Tuhan yang memegang janji, berkuasa menepati janjinya. Dan keesokan harinya Tuhan melakukan sampar itu mengenai ternak semua orang Mesir sehingga mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana dan sesungguhnya dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Namun Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Dia pikir binatang ini, ya dia coba lagi. Saudaraku, itulah Firaun setelah melihat tulah, ya tulah berhenti, langsung membatalkan janjinya. Banyak saudaraku manusia memiliki tabiat seperti Firaun baik di zaman sekarang, ya. Ada orang yang berdoa kepada Tuhan, melakukan janji nazar, tapi begitu doanya dijawab, ya,
dia menganggap enteng duanya itu, minta ampun aja sama Tuhan. Tuhan ya kemarin itu aku gak nyangka seperti ini. Nah, dan kadang ada juga orang kalau udah doanya dijawab oleh Tuhan malah mengira itu kebetulan atau usahanya karena kekuatannya, kemampuannya. Nah, ini yang dimaksud akhirnya orang itu mengeraskan hati. Ada sebagian orang yang memperhatikan peringatan Musa itu. Termasuk para penyihir itu, pegawai-pegawainya tuh ada yang ngomong sama Firaun, ini tangan Tuhan katanya kemarin. Tetapi ada sebagian yang memilih tidak peduli, saudaraku. Disinilah Tuhan menunjukkan otoritasnya, kuasanya, kemuliaannya nampak dengan jelas. Bahwa Tuhan yang berkuasa itu, saudaraku, meskipun dahsyat kuasanya, dia maha kuasa, tetapi dia tidak semena-mena menghukum manusia. Tuhan dengan jelas menyampaikan maksud dan tujuannya. Tuhan masih memberi kesempatan kepada Firaun dan orang Mesir untuk bertobat. Tetapi orang Mesir dan Firaun mengeraskan hati, tidak mau tunduk. Tuhan bukan tiran yang mempermain-mainkan manusia dengan kejam dan bengis, tanpa belas kasihan. Tuhan itu pemilik bumi, pemilik segalanya. Namun dia besar kasih sayangnya. Dia kasih kesempatan supaya engkau Firaun dan bangsamu Mesir mengenal aku Tuhan. Dewa-dewi yang kau sembah selama ini bukan Tuhan. Itu tujuannya Tuhan itu, saudaraku. Ayat 8, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadikan barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkan jelaga itu ke udara dan sungguh terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Sekarang manusia dan binatang, ya saudaraku. Nah, di ayat 11 dikatakan ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa sama seperti semua orang Mesir, ya. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun lagi sehingga ia tidak mendengarkan Musa, tidak mendengarkan pegawai-pegawainya juga yang sudah mengatakan ini tangan Tuhan. Ya, karena dan memang Tuhan sudah berfirman kepada Musa bahwa dia tidak akan didengar. Saudaraku, apabila kita menutup hati terhadap teguran Tuhan, maka kita bisa mengalami, membiarkan ya masuk kepada kita kegagalan, penyakit, penderitaan untuk tujuan supaya melalui penyakit itu, masalah itu, kegagalan itu, kita boleh menjadi aware, ya, mikir, waspada, dan akhirnya tujuannya, maksud Tuhan supaya kita mencari Tuhan, supaya kita mencari tahu kesalahan apa, dosa apa yang kita lakukan. Dan jika kita meskipun tidak mengenal Tuhan, kalau di hati ini ada kerendahan hati, saudaraku, dulu saya pernah mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Saya belum kenal Tuhan walaupun saya dilahirkan dari Kristen. Secara pribadi saya belum lahir baru dan tidak yakin ada Tuhan atau tidak. Tetapi ada rasa takut akan Tuhan di hati ini. Ada pemikiran di hati ini. Kalau benar-benar ada Tuhan, lebih baik saya memilih berbuat baik, bertobat. Meskipun saya tidak tahu pasti ada Tuhan atau tidak. Itu dulu di dalam pikiran saya. Meskipun saya tidak yakin ada Tuhan, tapi saya berusaha berbuat baik. Saya berusaha bertobat, meninggalkan dosa sebisa mungkin. Tidak ada satu, saudaraku, perbuatan baik
yang bisa menghapus dosa kita, yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka, dari hukuman kekal, meskipun kita bisa berbuat baik. Tetapi keselamatan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Saudaraku, sekalipun telah jelas bagi Firaun bahwa dewa-dewi sembahan mereka, sembahan orang Mesir itu, serta orang-orang pandai di Mesir, tidak ada satupun yang sanggup melawan kuasa Tuhan, melawan rencana Tuhan atas Israel. Namun Firaun masih tetap berkeras hati supaya makin banyak mujizat dinyatakan Tuhan yang menjadi pengetahuan dan pelajaran buat semua makhluk yang hidup saat itu dan kemudian. Saudaraku, saya bacakan kembali di ayat 27 dan 28. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, ini perhatikan, aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tapi aku dan rakyatku yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan, guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Ada orang meminta doa kepada hamba Tuhan hanya karena kepepet. Ada orang berdoa kepada Tuhan karena dia terdesak. Tapi begitu dia lepas, dia tidak ada rasa syukur. Dia tidak di dalam kerendahan hati meminta. Itu sama seperti Raja Saul, ya, yang meminta kepada Nabi Samuel, saudaraku. Ya, harga dirinya yang dia pikirkan. Nah, kemudian saudaraku di ayat 29, berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan. Saudaraku, lihatlah, Tuhan tidak semena-mena mendatangkan bencana atau masalah kepada manusia, menghukum manusia. Selalu tujuannya agar engkau mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Yahweh. Itu saja, saudaraku. Jadi kalau saudara mengalami masalah dalam kehidupanmu, saudara tidak perlu terus-menerus menyalahkan diri. Tapi engkau harus sadar, harus cari tahu apa yang membuatmu. Yang jelas engkau sedang jauh dari Tuhan atau kau sedang diuji. Carilah Tuhan. Apapun itu, kalau memang engkau salah, kesalahan sebesar apapun, dosa sebesar apapun itu, pasti diampuni oleh Tuhan. Karena melalui anugerahnya di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, kita menerima keselamatan, menerima pengampunan, menerima penebusan. Tidak ada satupun jasa yang bisa membebaskan kita dari neraka, dari api penghukuman nanti, saudaraku. Oleh karena itu, memang kita dituntut untuk berbuat baik, bukan untuk menyelamatkan dirimu. Berbuat baik supaya standarmu sama dengan standar Tuhan. Tuhan itu baik. Orang-orang yang ditebus sebagai tanda syukur harus juga baik, suci, kudus seperti Tuhan. Jadi kita harus melakukan yang baik sebagai tanda syukur kita atas anugerah Bapa Yahweh yang memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus penyelamat kita. Saudaraku, respon Firaun ini salah. Dia belum sadar bahwa Tuhan sesungguhnya Bapa Yahweh mengontrol semua elemen-elemen kolosal di dunia ini, di alam semesta. Seperti badai, hujan, gempa bumi, semua di bawah kontrol Tuhan.
Bukan hanya yang kecil-kecil tadi seperti belalang, seperti kutu, seperti katak, tetapi segalanya, ya. Seperti tadi yang terjadi itu. Saudaraku, di ayat 17 dikatakan, Firaun yang jahat ada di bawah kontrol Tuhan. Tuhan membangkitkan seorang Firaun sebagai diktator dan tegar hati, supaya melalui dia kita mengetahui, dan orang-orang yang tidak menghormati Tuhan pasti menerima penghukuman, dan orang-orang benar pasti menerima keselamatan. Firaun, saudaraku, di dalam kehidupanmu bisa dapat merampas hartamu. Di dunia sekarang ini ada orang yang bisa menipu kita. Seperti yang musim sekarang ini, dengan mudah kita ditipu. Ya, para pedagang trading Bitcoin atau apapun itu, saudaraku. Banyak orang menangis, hartanya dirampas, propertinya dirampas. Ada juga yang kebebasan orang dirampas. Tetapi Firaun yang ada di zaman sekarang sama seperti dulu. Dia tidak bisa mengambil iman kita. Saudaraku, bumi bukan milik Firaun. Bumi bukan milik sejati kita. Maka itu bisa berganti-ganti siapa pemiliknya. Saudaraku, apapun yang kau miliki jangan genggam erat-erat. Hartamu, karuniamu, bakatmu, talentamu, kesempatanmu, karirmu, kesuksesanmu, pencapaianmu, semuanya jangan genggam erat-erat. Serahkan kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Maka ketika engkau menyerahkan itu kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menghabiskan. Tuhan akan mengembalikannya kembali, bahkan lebih baik. Itulah cara Tuhan, saudaraku. Sebagai penutup di 2 Korintus 7 ayat 10, firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab duka cita menurut kehendak Tuhan menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Nah, saudaraku, kalaupun kita sampai mengalami kesedihan, duka cita karena kehilangan orang yang kita kasihi, karena kehilangan harta, kehilangan kesempatan, kehilangan kesuksesan, kehilangan karir, itu dipakai Tuhan untuk kita menjadi tekun mencari Tuhan. Jadi jangan berduka cita, karena Tuhanlah yang lebih penting. Kalau kita memiliki Tuhan, Tuhan di hati kita, maka apapun yang kita ingini Tuhan sanggup lakukan. Sebab Tuhan sendiri berfirman, mintalah kepada Bapa di dalam namaku, kata Tuhan Yesus, maka niscaya engkau akan menerimanya. Demikian saudaraku, jangan takut kalau ada ujian bertubi-tubi datang dalam hidupmu. Datanglah kepada Tuhan dengan rendah hati. Jangan biarkan iblis menteror hidupmu terus-menerus, mengintimidasi engkau. Percayalah, dosa sebesar apapun, asal kau jangan berkeras hati, Tuhan sanggup mengampuni. Darah Tuhan Yesus berkuasa menghapus semua dosa kita. Demikian firman ini bisa saya sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengontrol segala kehidupan di alam semesta. Langit dan bumi adalah milik-Mu dan Kau berkuasa. Namun Engkau Tuhan, kami percaya tidak akan pernah berlaku seperti tiran yang kejam. Kau tidak pernah semena-mena. Oleh karena itu ampuni kami jika kami pernah salah mengerti tentang Tuhan. Dan saat ini Tuhan, jika kami sedang mengalami banyak masalah dalam hidup kami, tuntun kami supaya melalui masalah itu kami tidak menyakiti hati Tuhan, tapi kami semakin mencari Engkau dengan tekun. Keselamatan yang daripada Engkau menjadi milik kami. Tulis nama kami di kitab kehidupan.
Lepaskan kami dari piraun-piraun di dalam kehidupan modern ini Tuhan. Jadikan kami betul-betul menjadi anak-anak-Mu, anak-anak perjanjian, anak-anak yang sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Hari ini bila kami Tuhan pergi beraktivitas melakukan tugas-tugas kami, Tuhanlah penolong dan penjaga kami. Kami tahu ada malaikat-malaikat-Mu yang senantiasa bersiap menjagai kami. Dan kuasa Roh Kudus kami mohon untuk menuntun kami, supaya kami dicegah berbuat dosa. Kami diberi kekuatan untuk melakukan hal yang baik, hal yang benar, hal yang suci dan kudus. Dan kami mampu membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang tidak dari Tuhan. Kami meninggalkan segala dosa, melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, jika engkau terberkati dengan firman ini, jangan lupa saudara buka YouTube, klik CBM7 TV, CBM 7 TV, dan saudara ulang kembali dengar, saudara like, saudara subscribe bagi yang belum. Saudara juga jangan lupa untuk men-share kepada orang lain. Dengan jari-jari kita memberitakan Injil kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok.